Kami silakan. Mujib yang kami hormati Kapolri 2 Jakarta, yang kami hormati Pak Orjen TNI, Pak Kababinkum TNI, dan yang dari Puspen TNI, serta seluruh tugas media yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pagi hari ini sedikit kami akan menyampaikan hasil penyidikan dari Puspom TNI terhadap tersangka Letkol ADM Apri Budi Cahyanto yang saat ini pada saat kejadian dia berdinas sebagai Korsmin Kepala Basarnas dan jabatan aslinya adalah Organik Kasih Pendukung Subdidalku Disku Angkatan Udara. Yang pertama adalah dari penyidik menerima suatu perintah dari Komandan Puspom, dan yang kedua adanya laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor 08 garis miring A08 7 Romawi 2023 Khusus tanggal 28 Juli tentang tindak pidana korupsi. Sedikit saya menggambarkan tentang kronologis pada saat Letkol ABC dilaksanakan OTT dari KPK, yaitu pada tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka ABC telah menerima uang 999.710.400 rupiah. Uang itu diterima dari saudari Merilia, dan saudari Merilia ini adalah merupakan direktur dari PT Utama Sejati Group, dan penyerahan uang itu diserahkan di parkiran BRI Mabes TNI AL dari pengadaan alat deteksi reruntuhan di Basarnas. Tersangka ABC ditangkap oleh KPK pada saat berada di rumah makan Soto Sedap Boyolali, Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Karena Letkol ABC ini merupakan suatu prajurit, maka pada tanggal 28 Juli 2023 proses hukum dilimpahkan dari KPK kepada Puspom TNI. Itu sesuai dengan surat dari KPK nomor R3697 Lid 0200 01 22 07 2023 tentang pelimpahan hasil perkara kepada Puspom TNI dan laporan kejadian tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pasal yang dilanggar dari proses penyidikan tersangka ABC, Letkol ADM Apri Budi Cahyanto telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dijuntukan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu tentang turut serta. Selanjutnya, penyidik Puspom telah melakukan serangkaian penyidikan, yaitu yang pertama pemeriksaan tersangka ABC, didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan telah menerima, mengelola, dan menyalurkan dako kepada Kabasarnas maupun staf yang ada di Basarnas. Itu nanti bisa dilihat dalam hasil berkas perkara yang sudah kita buat. Tersangka ABC
selama proses penyidikan telah dilaksanakan penahanan di Startamil Puspom TNI AU, yaitu yang terakhir dengan surat keputusan dari Kadisku TNI AU nomor Ket 39 Romawi 2023 tanggal 12 September 2023 tentang perpanjangan penahanan yang kedua atas nama Letkol ADM Apri Budi Cahyanto NRP 530378 terhitung mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 Oktober 2023. Perlu diketahui bahwa Kadisku TNI AU ini merupakan papera daripada tersangka ABC. Selanjutnya, untuk pemeriksaan saksi, jadi penyidik sudah melaksanakan pemeriksaan ada 20 saksi yang sudah diperiksa. Yang di dalamnya, saksi-saksi yang diperiksa itu yang sangat berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya. Dan pada saat itu, tersangka ABC telah menerima uang daku dari PT Sejati Group sebesar 3.037.3.298 rupiah. Sedangkan untuk dari PT Kinda Abadi Utama, tersangka telah menerima uang daku sebesar Rp4.999.000.000. Jadi jika ditotalkan daku yang diterima oleh tersangka ABC dari kedua penyelenggara pengadaan itu berjumlah Rp8.327.055.158. Selanjutnya, barang bukti yang terkait perkara tersangka ABC sejumlah 53 item yang terdiri dari yang pertama 2 buah handphone merek Oppo, dan yang kedua 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Vios tipe 5, dan yang ketiga 1 unit notebook, dan yang keempat dokumen pengadaan perusahaan dan pendukung lainnya. Jadi dokumen itu di dalamnya sudah berisi bukti transfer dan rekening dari bank tersangka ABC. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka serta adanya barang bukti, maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka ABC Letkol ADM Apri Budi Cahyanto telah melakukan suatu tindak pidana gratifikasi suap sesuai dengan pasal tuduhan yang saya sampaikan di atas tadi. Selanjutnya, pada hari ini Rabu tanggal 11 Oktober 2023, pemberkasan dari penyidik telah selesai dan kami telah menyerahkan berkas maupun barang bukti kepada Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta untuk proses penuntutan selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Kami akan lanjutkan. Kami dari auditor yang akan melaksanakan penuntutan dari perkara ini. Hari ini kami menerima berkas perkara, barang bukti, termasuk tersangka ada dihadirkan di sini. Mulai hari ini kita akan atau auditor akan mempelajari berkas perkara yang kita terima hari ini. Apakah berkas perkara itu memenuhi persyaratan, syarat material formil, apakah itu betul ada tindak pidana di sana, itu akan kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita akan membuatkan saran pendapat. Lagi akan kita buatkan berita acara pendapat dari auditor
kepada Papera untuk dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Apabila nanti Papera dalam hal ini dari pihak Angkatan Udara itu mengerti dan memahami serta menyetujui perkara ini, bisa kita ajukan kepada pengadilan. Jadi kami perlu waktu lebih kurang beberapa waktu untuk mempelajari berkas perkara yang kita terima hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya informasikan pengadilan nanti akan terbuka. Silakan rekan-rekan media, apabila sudah dimulai persidangan di pengadilan militer bisa meliput, nanti bisa berkoordinasi dengan pengadilan untuk perizinan peliputan tersebut, terbuka untuk umum. Demikian singkat yang dapat kami sampaikan. Nanti kita adakan lagi tanya jawab. Demikian, terima kasih. Izin kami dari Puspom TNI yang terhormat Wakil Ketua Jakarta, kami hormati Pak Dirjen, Bapak Ibu, seluruh rekan senior dan rekan-rekan media. Di sini kami ingin menyampaikan sedikit saja bahwa kegiatan ini adalah sebuah bukti komitmen dari TNI yang menyatakan bahwa tidak ada yang ditutupi dalam kasus ini. Jadi terbuka, seperti disampaikan oleh Pak Wil, silakan untuk rekan-rekan media meliput, mengikuti jalannya kasus ini sampai dengan selesai. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi press release tentang proses hukum dan penanganan perkara atas nama Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Selanjutnya kata penutup dari Kaot Melti 2 Jakarta. Kami silakan. Demikianlah yang dapat kita laksanakan pada hari ini, beberapa penyerahan berkas perkara, barang bukti tersangka dari kasus anggota Basarnas yang ditangkap oleh KPK pada beberapa waktu yang lalu, yang akan kita tindak lanjuti sampai dengan tingkat pengadilan. Dan hari ini syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kegiatan serah terima berkas perkara dan barang bukti lainnya. Demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata penutup dari Kaot Melti 2 Jakarta. Acara dilanjutkan tanya jawab dengan rekan-rekan media. Kepada rekan-rekan media yang akan memberikan pertanyaan, kami silakan. Ya, itu dia, kita baru saja menyaksikan konferensi pers pemirsa terkait dengan penyerahan barang bukti tersangka Letkol Afri Budi Cahyanto yang sudah ditetapkan ini menerima uang atas perintah dari Marsdia Henry, dan kemudian juga ini dibuktikan ini bahwa Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfian dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto yang ditetapkan sebagai tersangka ini memang menerima suap dari proyek di Basarnas, pemirsa. Ya, benar sekali, dan kita tahu bahwa Marsdia TNI Henry Alfian ini merupakan Kabasarnas ya pada saat menjabat. Betul. Menyerahkan sejumlah uang yakni sekitar 900 juta rupiah ya kepada Letkol ABC begitu, dan ini dalam proyek alat pengangkut ini ya, reruntuhan begitu ya. Ya, memang yang diinformasikan oleh Puspom TNI ini menyebutkan bahwa Letkol ABC atau Letkol Afri ini menerima uang atas perintah dari Marsdia Henry begitu. Ya, dan juga kita melihat bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik Puspom TNI begitu ya, dari pihak ABC sendiri mengaku bahwa uang senilai 999 juta tersebut ini merupakan uang pembagian keuntungan dari pengadaan alat pencarian korban reruntuhan. Jadi ini merupakan uang keuntungan, dirinya mengaku begitu ya, bukan sebagai uang suap begitu. Ya, dan memang dalam kasus ini sendiri sebelumnya ini Marilia sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Marilia merupakan dirut dari PT Interteknografika Sejati. Betul sekali. Sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh KPK, dan selain itu pemirsa, 2 tersangka pemberi suap lainnya itu Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati yakni Mul Sunadi Gunawan
dan juga Dirut PT Kiendah Abadi Utama, yakni Roni Aidil. Ya, dan mereka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maksud kami, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan ketiga pemberian suap ini juga telah ditahan oleh KPK. Ya, dan sudah ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Dan sementara untuk Roni Aidil ditahan di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC. Nah, kita tentunya akan sama-sama melihat bagaimana nanti perkembangannya. Ya, dan kita juga sudah melihat bahwa semuanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.